Semangat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Golan Education dan berkunjung di Golan Education. Pada Golan Education kali ini kita akan membahas mengenai expert system lanjutan gitu ya. Dimana expert system sebelumnya kita menjelaskan mengenai seperti apa expert system itu, pengertiannya dan juga penggunaannya di dunia IT saat ini gitu ya. Nah, untuk saat ini kita akan lebih membahas mengenai pengembangan daripada sistem pakar tersebut atau expert system. Bagaimana cara mengembangkan sebuah sistem yang menjadi pakar gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih detail lagi, jangan lupa tombol merah yang di bawah subscribe, oke ya, ditekan sehingga menjadi warnanya berubah dari merah gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk menekan loncengnya untuk nanti mendapatkan video-video atau pengetahuan-pengetahuan barunya yang akan saya terus buatkan ke depannya. Oke, terima kasih atas like-nya, terima kasih atas subscribe-nya. Baik, kita akan lanjutkan ke materi kita, yaitu mengenai unsur penting pengembangan dari sistem pakar tersebut. Unsur penting dalam pengembangan sistem pakar di sini ada 3 unsur ya. Yang pertama adalah namanya juga sistem pakar gitu ya. Berarti sebuah sistem yang seolah-olah menggantikan pakarnya atau orang atau pakar tertentu gitu ya. Misal dia itu pakar di bidang misalnya ahli di bidang komputer, ahli di bidang misalnya kedokteran, kesehatan gitu ya, ahli di bidang ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini berarti apa? Dari sistem pakarnya berarti unsur yang paling utama itu adalah pakarnya. Jadi bagaimana kita membuatkan sebuah sistem yang seolah-olah sistem tersebut itu adalah kita berhubungan dengan pakar tersebut gitu ya. Berarti artinya adalah kita butuh pakar di sini gitu ya. Kita butuh basis pengetahuan nantinya gitu ya. Yang nantinya akan kita tanamkan di database-nya gitu ya. Berarti apa? Berarti butuh ilmu di sini. Butuh seorang pakar gitu ya. Nah, selain pakar berarti apa? Di sini kita butuh yang namanya sistem gitu ya. Nah, artinya apa? Sistem di sini adalah suatu wadah nanti yang kita gunakan untuk meletakkan sistem pakar yang sudah dibuatkan oleh misalnya developernya gitu ya. Jadi setelah dilakukan misalnya contohnya wawancara, dilakukan contohnya perancangan, dilakukan contohnya uji coba dan lain sebagainya, maka sistem tersebut nanti akan menjadi sebuah wadah baru. Oke ya. Nah, selain sistem berarti apa? Unsurnya adalah berarti ada sistem, berarti harus ada pemakai usernya. Nah, user ini adalah yang nantinya akan mengakses daripada sistem tersebut yang secara otomatis seolah-olah berhubungan dengan pakar gitu ya. Seolah-olah dia sedang menanyakan pakar padahal bukan gitu ya. Dia berhubungan dengan sistem ataupun komputer gitu ya. Nah, artinya apa? Pengetahuan daripada si pakar itu sudah ditanamkan ke dalam sistem. Melalui apa? Nanti akan kita lihat konsep penanamannya seperti apa. Baik, dalam pengembangan sistem pakar, kita akan mengenal atau kita harus mengetahui dulu komponen dalam membangun sistem pakar tersebut gitu ya. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah fasilitas akuisisi pengetahuan, basis pengetahuan atau basis aturan, mekanisme, impresi, fasilitas belajar mandiri, dan fasilitas penjelasan sistem dan antarmuka pemakai. Nah, bagaimana komponen-komponen ini atau apa sih komponen ini gitu ya? Nah, kita lebih jelasnya lihat di gambar, akan saya jelaskan ke 6 ya. Tadi 6 komponen ini di dalam gambar ini gitu ya. Oke, yang pertama kita lihat dari atas ya, dari mulai pakar gitu ya. Ini adalah struktur bagan sistem pakar. Tadi sesuai dengan gambar, pakar ke sistem dan pemakai gitu ya. Oke, kita lihat dari awal. Di sini pakar, oke ya. Di sini ada yang namanya fasilitas akuisisi pengetahuan. Oke ya, akuisisi. Berarti di sini adalah
proses bagaimana perpindahan dari pengetahuan pakar tersebut ke dalam nanti basis pengetahuan gitu. Bagaimana mengakuisisinya gitu ya. Berarti di sini apa? Berarti di sini adalah proses mengumpulkan data-data pengetahuan suatu masalah dari pakar gitu ya. Bahan pengetahuan ini dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti buku, jurnal gitu ya, ataupun pakar di bidangnya gitu ya. Pakar di bidangnya ini adalah orang yang menguasai, seperti misalnya contoh tadi bidang kesehatan berarti dokter ahlinya gitu ya, atau bidang komputer berarti ahli komputernya gitu ya. Bidang lain berarti ahli di bidangnya itu. Nah, bisa juga dilihat dari laporan, literatur, dan sebagainya. Sumber pengetahuan tersebut dijadikan dokumentasi untuk dipelajari, diolah, dan diorganisir secara terstruktur menjadi basis pengetahuan. Nah, itulah proses fasilitas akuisisi pengetahuan. Jadi nanti pengetahuan daripada si pakar dan dari searching yang lainnya gitu ya, yang tadi disebut dari bisa dari buku, jurnal, ataupun laporan atau literatur dan sebagainya, itu menjadi sebuah fakta dan aturan. Oke ya. Itu fakta dan aturan itu masuklah menjadi di fasilitas akuisisi pengetahuan gitu ya. Jadi ingat intinya tadi fasilitas akuisisi pengetahuan adalah proses untuk mengumpulkan data-data pengetahuan tentang suatu masalah dari pakarnya. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Tadi dari fasilitas akuisisi yaitu yang tadi sudah difasilitasi, diproseslah fakta dan aturan tersebut dimasukkan ke dalam basis pengetahuan dan aturan. Nah, fakta dan aturan ini masuk ke dalam basis pengetahuan dan aturan ini artinya apa? Nah, basis pengetahuan adalah pengumpulan tadi gitu ya, pengumpulan dari fakta ataupun aturan yang ada. Nah, ada beberapa cara di sini untuk merepresentasikan data menjadi basis pengetahuan gitu ya. Jadi tadi fakta dan aturan itu direpresentasikan ulang gitu ya, menjadi basis pengetahuan seperti dalam bentuk nanti dibuatlah dalam bentuk atribut gitu ya, aturan-aturan, jaringan semantik ataupun logika. Nah, semuanya nanti bertujuan untuk apa nih? Menyederhanakan yang tadi, data tadi, fakta dan aturan tadi gitu ya, menjadi mudah dimengerti gitu ya. Jadi sebelumnya pengetahuan pakar itu dibuatkan mudah dimengerti dan mengefektifkan proses pengembangan program gitu. Jadi mudah dimengerti nanti dan bisa dibuatkan ke dalam bahasa pemrograman gitu ya. Nah, dalam pemrograman visual umumnya disediakan sarana untuk mengembangkan tabel-tabel penyimpanan data yang terangkum dalam sebuah tabel gitu ya. Artinya di sini basis pengetahuan tadi itu adalah konsep penyederhanaan dari fakta dan aturan ke dalam konsep database sehingga nanti mudah digunakan oleh developernya atau programmernya dalam membuatkan sistemnya gitu ya. Oke. Oke, dalam setelah melakukan basis pengetahuan di sini dilakukanlah fasilitas belajar mandiri. Nah, di sini fasilitas belajar mandiri ini artinya ada fakta yang disimpan tadi itu akan dipelajari dan nanti dari fakta-fakta yang ada itu mungkin bisa muncul fakta yang baru. Yang penting dia tidak melanggar aturan ataupun fakta yang sudah diberikan oleh si pakar gitu ya. Nah, artinya di sini fasilitas belajar mandiri ini adalah di sini adalah untuk mengembangkan dirinya sendiri, artinya sistem tadi ya. Ataupun basis data yang ada tadi dengan memilah atau mengelompokkan kembali fakta-fakta yang sudah ada. Memasukkan fakta-fakta yang baru ke dalam basis pengetahuan gitu ya di sini ya tadi ya. Oke ya. Oke. Di sini kita masukkan fakta-fakta baru ke dalam basis data pengetahuan yang merupakan hasil penurunan ataupun iterasi dari fakta-fakta sebelumnya gitu ya yang dikelola gitu ya, yang coba dipelajari gitu tadi ya. Nah, sehingga nanti ini menjadi fakta yang baru ke dalam basis data. Nah, itu adalah fasilitas belajar mandiri. Jadi dari fakta yang disimpan tadi itu dikelola, itu menjadi sebuah fakta baru nantinya. Dan itu tetap dimasukkan ke dalam basis pengetahuan. Karena mungkin juga ada beberapa pengetahuan dari si pakar yang belum akurat dari sisi faktanya gitu ya. Jadi bisa nanti
diolah lagi menjadi sebuah fakta baru gitu ya. Oke, itu untuk fasilitas mandiri. Oke, selanjutnya di sini ada mekanisme impresi di mana fakta dan aturan yang sudah tadi dibuatkan ke dalam basis pengetahuan itu dilakukan konsep impresi. Nah, impresi itu apa sih gitu ya? Nah, di sini adalah penalaran. Adalah konsep penalaran dengan menggunakan isi daftar aturan. Jadi daftar aturan yang di sini tadi itu dibuatkanlah dalam bentuk urutan atau pola tertentu, atau misalnya dibuatkan dalam bentuk if, looping, for, dan lain sebagainya. Jadi ada konsep-konsep di sini adalah pemilihan nantinya gitu ya. Jadi dibuatkan pola-pola yang nantinya itu menjadi sebuah bentuk. Oke ya, itu nanti menjadi sebuah bentuk yang nantinya itu bisa diakses oleh si user nantinya. Oke ya, nanti itu akan menjadi sebuah hasil konsultasi atau pertimbangan nanti yang dimunculkan di user interface gitu ya, atau dia menjadi sebuah bentuk nantinya yang akan dipilih oleh si user interface. Nah, oke, nah di sini berarti user interface juga nanti memberikan fakta ataupun query ataupun melakukan penginputan gitu ya. Jadi di sini adalah proses inferensi ini intinya adalah melakukan proses penalaran dengan menggunakan isi daftar aturan yang tadi menjadi pola-pola tertentu. Nah, di sini mekanisme inferensi ini adalah menguji aturan satu persatu sampai kondisi aturan itu benar. Jadi nanti di sini adalah konsepnya adalah mekanisme inferensi ini menguji dari inputan si user gitu ya. Nanti inputan dari si user itu akan diuji dan dicek ke dalam basis pengetahuan apakah sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai nanti akan muncullah di sini yang namanya konsultasi atau pertimbangan yang tampil di user interface. Dan ini nanti setelah mekanisme inferensi, maka nanti fakta yang tadi yang sudah dibuatkan fakta baru tadi itu akan masuk ke sini dan akan muncullah yang namanya fasilitas penjelasan sistem. Baik, tadi di mekanisme inferensi sudah jelas ya bahwa tadi di sini adalah konsepnya adalah user itu menginput di komputernya atau di user interface yang dilihatnya gitu ya. Maka setelah diinput fakta to query akan dilakukan proses inferensi tadi, yaitu pemilahan atau pencocokan ke dalam basis data apakah sesuai atau tidak. Maka nanti secara otomatis kalau sudah sesuai, semua inputannya akan diberikanlah hasil atau pertimbangan atau konsultasi atau apa yang diinginkan oleh si user itu nanti terpenuhi gitu ya. Maka dia akan mendapatkan hasil dari sistem tersebut gitu. Nah, selain daripada mekanisme inferensi untuk membantu si user dalam menggunakan sistem bakar, berarti ada di sini adalah fasilitas penjelasan sistem. Jadi nanti fasilitas penjelasan sistem ini adalah merupakan komponen sistem bakar yang memberikan penjelasan tentang bagaimana program dijalankan, apa yang harus dijelaskan kepada pemakai. Nah, di sinilah fasilitas penjelasan sistem ini adalah berisi tadi adalah fakta-fakta yang tadi dari basis pengetahuan, itu nanti penjelasannya adalah berupa health atau readme atau penjelasan lainnya yang digunakan nanti untuk mengoperasikan daripada sistem tersebut sehingga si user interface tidak kebingungan dalam melakukan pengoperasian. Itulah yang disebut dengan fasilitas sistem penjelasan sistem gitu ya. Nah, sehingga nanti di user interface atau di tampilan ini, tampilan antarmuka pemakai itu sudah jelas gitu ya. Jadi dia seolah-olah berkonsultasi dengan pakar ini gitu ya. Padahal dia adalah berhubungan dengan sistem, di mana tadi otak daripada pakar tersebut atau fakta atau aturan itu otak yang saya bilang tadi ya, itu sudah ditanamkan ke dalam komputer. Oke, itu konsep atau unsur penting pengembangan sistem bakar yang kita pelajarin untuk hari ini. Oke, kita lanjut tahap pengembangan sistem bakar. Di sini ada beberapa tahapan yang digunakan dalam pengembangan sistem bakar. Tadi sudah kita bahas mengenai konsep struktur bagan sistem bakar tersebut. Ini berhubungan juga ya. Bagaimana yang pertama adalah identifikasi. Berarti tadi dari fakta dan aturan itu akan diidentifikasi seperti apa
bentuknya gitu ya. Selanjutnya nanti dibuatkanlah konseptualisasinya, yaitu tadi adalah proses konsepnya itu adalah dibuatkan dalam bentuk pemilihan kira-kira fakta mana yang nanti akan digunakan dan seperti apa pemilahan daripada aturan ataupun fakta tersebut sehingga dia nanti menjadi sebuah konsep atau bentuk atau bagan yang nantinya diinginkan gitu ya. Nanti ini bisa dibuatkan dalam bentuk rule gitu ya. Nah, setelah itu masuklah ke formalisasi. Nanti dia diformalkan bahwa bentuknya aturannya itu dibakukan gitu ya. Sehingga itu nanti bisa masuk ke dalam proses implementasi gitu ya. Dalam tahap implementasi berarti di sini proses bagaimana fakta dan aturan itu dibuatkan ke dalam bahasa pemrogramannya gitu ya. Setelah itu nanti hasil daripada implementasi akan dibuatkanlah evaluasi gitu ya. Evaluasi itu artinya adalah mencoba mengquery atau melakukan inputan ke dalam sistem. Apakah sistem tersebut nanti sesuai dengan apa yang di input oleh si user gitu ya. Maka nanti ketika dievaluasi sesuai maka menghasilkan sebuah pertimbangan gitu ya. Nah, setelah itu nanti dari hasil evaluasi bisalah dilakukan kalau ada kekurangan ataupun sesuatu yang tidak sesuai dengan sistem maka perlu dilakukan pengembangan sistem sehingga nanti sistem tersebut sudah benar-benar sesuai dengan sistem pakar yang diinginkan atau sesuai dengan pakar atau sesuai dengan pengetahuan pakar yang benar tadi gitu ya. Sehingga sistem tersebut bisa nantinya digunakan untuk membantu kebutuhan-kebutuhan dalam bisa dunia IT, dunia kesehatan, dunia ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, ini saja mungkin tahapan pengembangan sistem. Nanti kita akan lebih bahas lagi seperti apa konsep-konsep identifikasi yang lebih rinci, konseptualisasi, formalisasi, implementasi, evaluasi, dan pengembangan sistem di pertemuan berikutnya. Oke, itu saja mungkin untuk konsep pengembangan sistem pakar yang kita bahas hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa like, komen, serta share-nya. Dan saya rindu Anda ingin membuatkan komentar gitu ya ataupun saran di komentar di bawah ini supaya nanti kita bisa berdiskusi mengenai sistem pakar ini. Oke, terima kasih dan tetap semangat. Salam sukses buat kita semuanya.